Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iqbal Maulana selaku Kepala SD Negeri 3 Banyuharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan yang berbahagia, dan juga teman-teman sejawat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat bertemu secara daring dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, diseminasi. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pada kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Bagi yang selain Islam bisa menyesuaikan. Mari saya antarkan. Semoga nanti berjalan lancar. Selanjutnya yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Bapak Iqbal Maulana SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas? Sangat jelas. Jelas, baik bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang beragama selain Islam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Arlita Andriani Tias SPD dari SD Negeri 3 Banyuharjo. Alhamdulillah kita bisa mengikuti dalam keadaan sehat tanpa suatu apapun. Bapak Ibu, saya berterima kasih atas acara yang berlangsung pada malam hari ini. Acara ini sangat bagus, saya menyambut baik. Semoga nanti di waktu-waktu yang akan datang, Bapak Ibu yang lain bisa masuk menjadi calon guru penggerak sehingga di sekolah kita semakin banyak guru penggerak, otomatis semakin banyak pula yang memiliki wawasan banyak tentang berbagai kebijakan baru tentang kurikulum merdeka dan lain-lain, paradigma baru tentang sekolah ini. Kalau melihat materi diseminasi yang akan disampaikan kita, materi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu masih beranyang ya budaya positif itu seperti apa dan lain-lain, tapi sebagai gambaran orang awam bahwa budaya positif itu
budaya namanya saja budaya ya, budaya positif, budaya yang baik, sikap, perilaku, perkataan yang baik-baik yang bisa dikembangkan di sebuah sekolah. Hal ini sangat bagus untuk membiasakan anak kita berlaku baik di sekolah yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran secara khusus maupun kualitas pendidikan secara umum di sekolah kita, minimal di sekolah kita. Semoga dengan penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Mita nanti bisa membawa dampak positif pula kepada kita semua, keluarga besar, minimal kepada keluarga besar SDNegeri 3 Bandung Harjo, dan bermanfaat pula untuk kita semua karena saya lihat ini pesertanya dari banyak peserta dari di luar keluarga SDNegeri 3 Bandung Harjo. Semoga ini semuanya bisa memberikan manfaat positif dan nanti akan terasa efek maupun perubahan perilaku kepada baik kita sebagai pengelola pendidikan di SD maupun terutama anak-anak ya. Jadi budaya positif yang selama ini mungkin mulai hilang di anak-anak kita, yang hilang semoga segera bisa muncul kembali dan menjadi budaya yang terjadi yang bisa dikembangkan setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka budaya positif, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Armita Andriani Tias SPD dari SDNegeri 3 Bandung Harjo. Dengan ini saya silakan dibuka. Tak ketuk apa ini, Bu? Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pak Iqbal. Terima kasih juga atas pemberian semangatnya kepada kami. Mohon doanya. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Armita Andriani Tias SPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat, Bapak Iqbal Maulana, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bandung Harjo. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, serta karyawan SD Negeri 3 Bandung Harjo yang ikut hadir pada kegiatan kita malam ini. Yang saya hormati pula teman-teman saya, terutama yang dari satu kelompok, ada Pak Ali, Bu Tutut, Bu Yesi, Pak Amin, yang juga turut hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih juga ada Pak Novan dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai budaya positif. Jadi meskipun saya di sini yang berkesempatan untuk menyampaikan materinya, tapi bukan berarti saya yang paling menguasai materi di sini. Bukan berarti saya adalah yang paling pintar di sini. Jadi dalam nanti apabila saya penyampaiannya kurang tepat ataupun ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon saran, kritik juga boleh, tanggapan dari Bapak Ibu semua yang ada di kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya, Bu.
Nah, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke pembahasan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan 3 pernyataan ini? Nah, Bapak Ibu boleh menyampaikan pendapatnya secara langsung atau boleh menuliskan di kolom chat Google Meet. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Silahkan tuliskan di kolom chat atau apabila ada yang mau menyampaikan pendapatnya secara langsung, silahkan raise hand terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Pak Sigit setuju. Bu Indraini setuju. Mbak Via setuju. Bapak Ibu yang lain? Nah, sementara yang menjawab ini adalah Pak Sigit, Bu Eni, dan Mbak Via. Pak Sigit, boleh sampaikan Pak, kenapa jenengan menyatakan setuju untuk pernyataan yang nomor 1? Tidak masalah Pak, di sini kita tidak ada pendapat yang benar ataupun salah. Semua pendapat diterima. Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih. Karena hukuman dapat didisiplinkan anak, setiap anak itu kan perlu mendisiplinkan anak itu mesti gitu ya. Bahasa bingung. Cara jenengan selama ini mendisiplinkan anak berarti dengan hukuman, ngaten? Iya, dengan menghukum anak itu bisa anak selalu disiplin, bisa disiplin. Oh, berarti efektif nggak Pak cara itu kalau menurut jenengan? Ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Silakan. Atau langsung saja berpendapat. Bu Eni setuju. Langsung Bu Eni coba Bu. Kenapa setuju Bu Eni? Saya setuju sebenarnya karena saya sudah menjalankan seperti itu. Biasanya kalau anak-anak, tapi kalau saya biarkan terus tidak, misalnya anak saya beri tugas PR, saya ada kesepakatan sebelumnya untuk besok pagi siapa yang tidak mengerjakan PR nanti membersihkan ini, membersihkan itu seperti itu. Biasanya saya lakukan seperti itu. Oh, enggak. Berarti hukumannya itu sudah disepakati bersama gitu, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Oke. Kemudian untuk pernyataan yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan ini Bu Farid sepertinya. Bu Farid silakan Bu. Masih mute Bu? Oke. Maaf Pak. Menurut saya sih setuju karena adanya penghargaan atau reward kepada anak tentu ia akan semangat atau memotivasi belajar anak. Meskipun itu mungkin tidak seberapa, misalnya kan tidak harus apresiasinya tidak harus benda, misalnya memberi semangat secara jempol, sip atau apa gitu. Jadi penghargaan baik misalnya berupa benda ya walaupun tidak seberapa, tidak apa, yang tujuannya bisa meningkatkan motivasi belajar anak, karena anak kan paling suka ya diberi sesuatu, mungkin dia hatinya akan senang sehingga muncul lebih semangat lagi. Begitu Bu Mita. Terima kasih Bu Farid. Itu tadi pendapat dari Pak Sigit, Bu Eni dan Bu Farid. Jadi di sini saya sifatnya tidak akan menilai pendapat panjenengan itu salah atau benar, tapi setelah apa yang akan saya sampaikan nanti, Bapak Ibu coba bisa menyimpulkan sendiri. Kira-kira pernyataan pemantik tadi jawaban saya sudah benar atau
Belum, gitu nggih. Nah, selanjutnya Bu, slide selanjutnya. Pada kesempatan malam ini ada beberapa hal yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Kita bahas yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ini ada kegiatan. Coba Bapak Ibu bayangkan dan dipraktikkan juga bisa. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalnya ini. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi dalam kertas kecil itu ada tulisan yang sangat berharga untuk jenengan. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, silakan berpendapat satu orang, apakah jenengan akan tetap mempertahankan kepalan tangan Anda atau mau membuka kepalan tangan Anda yang berisi tulisan tadi, tulisan penting bagi Anda, karena dibujuk, dirayu, diancam, dan lain-lain tadi. Nah, silakan berpendapat, Bapak Ibu. Pak Agus, monggo Pak. Monggo Pak. Sebentar Bu, tak baca dulu Bu. Iya, silakan. Kalau saya ingin mempertahankan genggaman saya mati-matian, Bu. Alasannya, Pak? Bahkan sangat berharga bagi saya. Kalau itu diminta orang, wah kacau nanti. Berarti meskipun dibujuk, diancam, disuap, jenengan tetap pada prinsipnya, ya Pak? Oh, nggak akan tak berikan, eman-eman. Nggih. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Agus masih mau berpendapat atau saya lanjutkan dulu? Lanjut dulu Bu. Oh, nggih. Next, Bu. Nah, ilustrasi kepalan tangan tadi menggambarkan kontrol kita terhadap orang lain. Kalau selama ini kan ada ilusi-ilusi seperti ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan kita sebagai guru itu bisa mengontrol perilaku murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, Bu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap pilihan kita sendiri? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Pak Iqbal itu prinsipnya kokoh, tidak mau membuka kepalan tangannya.
Kenapa beliau tidak membuka kepalan tangannya? Karena memang tidak mau. Jadi meskipun ada orang lain yang memberi tekanan, ada orang lain yang memberi perintah dalam bentuk suap, dalam bentuk ancaman, tetap beliau tidak mau. Karena kontrol diri seseorang itu berada pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap seorang guru itu berhak untuk mengontrol murid, saya rasa dalam materi budaya positif ini kurang tepat. Yang berhak mengontrol diri murid itu adalah murid itu sendiri. Nah, ini adalah kalau dulu kita kan mengenal istilah stimulus respon. Ternyata stimulus respon itu kurang sesuai. Dan yang lebih sesuai adalah sekarang dinamakan teori kontrol atau pilihan. Jadi jika stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian jika dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol melihat itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon melihat kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon itu ada yang berpikir menang atau kalah. Jadi kalau kita meletakkan diri kita bagi orang yang mengontrol perilaku orang lain, berarti nanti harapannya kita yang menang, orang lain itu yang kalah. Orang lain itu harus ikut kemauan kita. Tapi dalam teori kontrol yang sesungguhnya, posisinya harus imbang. Menang sama menang. Begitu. Selanjutnya, nah, kemudian, apa makna disiplin? Makna disiplin selama ini, mungkin kita itu menganggap disiplin adalah harus patuh. Disiplin adalah berkaitannya dengan aturan. Ternyata, makna kata disiplin yang sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984. Kemudian ada lagi, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Itu pendapatnya dari Diane Glasser. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, sekarang
tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu berasal dari luar diri sendiri. Kalau motivasi internal itu berasal dari dalam dirinya sendiri, dari hatinya sendiri. Nah, motivasi eksternal biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau dengan alasan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau motivasi internal, tujuannya adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Berarti berasal dari kesadarannya sendiri. Kemudian, ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hubungannya dengan teori kontrol, hukuman, dan penghargaan. Jadi, memang sebenarnya yang mengontrol perilaku murid, atau bukan cuma murid, tapi kita semua sebagai manusia, itu adalah diri kita sendiri. Motivasi eksternal itu memang ada, tapi sifatnya itu biasanya dalam jangka waktu yang pendek, bisa merubah pemikiran kita. Tapi untuk dalam jangka waktu yang panjang, itu adalah kontrol dari diri kita sendiri. Selanjutnya. Nah ini, tadi Bu Farid mengatakan penghargaan menurutnya bisa meningkatkan motivasi siswa. Nah, ini ada pembahasannya. Nanti Bu Farid dan kita semua bisa menyimpulkan bersama. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bersifat menghukum. Penghargaan itu mengurangi motivasi, itu sebenarnya ada terusannya. Penghargaan itu tidak efektif. Ya, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, terima kasih Bu Farid. Selanjutnya, nah ini ada masih terusannya tadi. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi, penghargaan, kalau selama ini kan kita mengartikan reward itu penghargaan untuk siswa. Namun, yang tadi Bu, reward itu bisa kita ganti dengan program kebajikan, yaitu apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Karena kalau misalnya kita beri pengakuan anak di depan anak-anak yang lain misalnya, ada anak yang berprestasi misal, kemudian kita beri pengakuan ke dia di depan teman-temannya, mungkin teman-temannya itu akan merasa, oh ternyata saya lebih rendah ya dari dia, ternyata saya itu lebih kurang ya dari anak itu, begitu. Jadi akan memunculkan rasa rendah diri, padahal kan kalau yang kita pelajari dalam kurikulum Merdeka itu setiap anak punya diferensiasinya masing-masing. Setiap anak punya kelebihannya masing-masing, gitu. Kemudian, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Selanjutnya,
Selanjutnya Bu Farid. Oke. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya dibuka dengan kalimat seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada juga contoh lain. Saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian ada juga lagi terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah contoh apresiasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian, lanjut Bu. Silakan dijawab Bapak Ibu. Kira-kira ada beberapa pernyataan ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Silakan mic-nya dihidupkan semua Bapak Ibu. Pendapat. Konsekuensi. Menurut Bu ini konsekuensi. Bapak Ibu yang lain juga boleh berpendapat bersama-sama, tidak apa-apa. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oh, bisa kedua-duanya. Oke. Ya, tergantung kesepakatan di awal. Oh, berarti kalau kesepakatannya memang sudah seperti itu, berarti konsekuensi, Pak? Ya, masuk konsekuensi itu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sama, tergantung dari kesepakatan di awal. Oh, tergantung. Kalau kesepakatan di awal itu sudah disepakati dengan antara guru dan siswa, yaitu maksudnya di konsekuensi. Tapi kalau di awal tidak ada kesepakatan, itu termasuk hukuman. Menurut Pak Agus seperti itu. Terima kasih Pak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh Bu, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJUK. Nah, ini Pak Gus. Pak PJUK Pak. Sama seperti yang atas tadi. Kalau sudah ada kesepakatan di awal, yaitu konsekuensi. Kalau tidak ada kesepakatan, itu hukuman. Nah, ya, baiklah. Nah, sekarang di slide selanjutnya, Bu. Ya. Untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah itu adalah sebuah hukuman. Untuk pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Ada pembahasannya di slide selanjutnya. Jadi apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Supaya kita lebih konkret, lebih nyata pemahaman kita.
Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus yang menyakitkan. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu lama. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Tapi dalam konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, resikonya adalah dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau time out. Nah, itu adalah beda hukuman dan konsekuensi. Kalau tadi Pak Agus menjawab, tergantung. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan, berarti itu bentuk konsekuensi. Tapi kalau itu bukan kesepakatan, asalnya dari guru dan untuk mengontrol murid, berarti itu adalah hukuman. Tapi di sini dijelaskan ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu seharusnya tidak menyakiti fisik maupun hati anak. Hanya membuat, kalau konsekuensi itu hanya membuat anak merasa Kemudian kalau hukuman itu biasanya tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang diperbuat. Tapi kalau konsekuensi itu berarti dia pada akhirnya nanti harus belajar dari kesalahan yang diperbuat dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, lanjut Bu. Kita sampai ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Gosen tahun 2004. Selanjutnya, nah ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman berarti identitas anak di situ atau identitas murid di situ adalah merupakan seseorang yang gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi tujuannya sama, untuk mendisiplinkan anak dan mengubah identitas anak yang dari gagal menjadi identitas yang sukses. Kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi sifatnya netral, kalau restitusi sifatnya positif. Jadi kalau Bapak Ibu beranggapan hukuman, konsekuensi, restitusi itu bisa mendisiplinkan anak, itu mungkin bisa benar, bisa tidak. Tapi di sini tingkatan yang paling tinggi untuk mendisiplinkan anak dan bisa mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses itu adalah restitusi. Karena kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi tadi kan sesuatu harus terjadi. Di dalam restitusi merupakan pilihan. Kemudian dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang
panjang. Kalau hukuman dan konsekuensi itu tadi tidak nyaman, kalau restitusi itu tujuannya adalah membuat menguatkan. Kemudian di dalam hukuman anak itu sebagai korban. Misalnya ada 2 anak yang bertengkar, berarti yang satu itu tersangka dan yang satunya lagi itu adalah korban. Biasanya penempatannya seperti itu. Dan korban itu lebih mendapat keadilan. Kalau dalam konsekuensi, murid korban itu bisa diabaikan. Tapi dalam restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Jadi si anak yang gagal ini, katakanlah pelakunya, bisa memperbaiki kesalahannya sesuai dengan yang korban minta. Nah, disepakati maunya seperti apa, gitu. Dan yang pelaku ini tidak serta-merta disalahkan, tapi dikembalikan lagi. Kalau kamu melakukan hal seperti itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, misalnya seperti itu. Nah, ini tidak usah saya baca semua, dilanjutkan lagi, Bu. Dilanjutkan lagi, Bu. Ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kalau mungkin sekarang kita ketahui sebagai kesepakatan kelas, sama nggih, Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau bentuknya peraturan itu biasanya dari seseorang atau lembaga kepada orang lain. Kemudian untuk ditaati oleh orang lain tersebut. Yang membuat adalah orang lain. Tidak ada kesepakatan. Jadi untuk mematuhi aturan ini, motivasinya masih berbentuk ekstrinsik, tidak ada kesadaran dalam diri sendiri. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Selanjutnya, nah ini peraturan kelas itu sebenarnya tidak ada salahnya, atau kalau memang sudah sesuai tidak perlu dirubah, hanya saja mungkin bisa lebih diperbaiki lagi kalimat-kalimatnya yang masih menggunakan kalimat-kalimat negatif, jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, itu bisa dirubah menjadi kalimat yang lebih positif berdasarkan kesepakatan satu kelas. Berarti bukan berasal dari gurunya saja untuk murid, tapi kesepakatan semua murid dan guru. Kalau peraturan kelas sudah dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian sudah disepakati bersama berarti bisa dinamakan dengan keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, akan terbentuk lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah terbentuk, niscaya budaya positif akan ada di lingkungan tersebut. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas.
Kesepakatan kelas yang pertama dari TK Dharma Wanita Persatuan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian kesepakatan yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kalau kita lihat bersama Bapak Ibu, dari kedua kesepakatan kelas ini, kalau yang gambar pertama sepertinya ini kalimatnya kurang positif. Kemudian berasalnya itu juga disepakati antara siapa, tidak ada subjeknya di sini, gitu. Kalau yang kesepakatan kelas kedua, itu yang telah menyepakati adalah guru dan murid. Jadi yang merupakan keyakinan kelas yang disepakati bersama adalah gambar yang kedua. Kesepakatan atau contoh kesepakatan kelas yang kedua. Selanjutnya, nah ini kalau Bapak Ibu nanti mau mempraktekkan membuat kesepakatan atau keyakinan di kelasnya bisa menggunakan tabel T dan Y. Nah, di sini contohnya nilai-nilai kebajikan yang akan ditingkatkan adalah hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalau menggunakan tabel Y, berarti yang paling atas itu perilaku murid atau ucapan murid yang terdengar itu nanti seharusnya bagaimana. Kemudian yang terlihat itu seharusnya bagaimana dan berperilaku seharusnya bagaimana. Baik yang hormat, bekerja, atau diterima dan dimiliki. Kemudian untuk yang tabel T, bentuknya berarti seperti pada gambar yang ketiga. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian nah, ini contohnya. Untuk nilai kebajikan hormat. Dalam tabel Y-nya terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya. Permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, kalau anak punya sifat menghormati, biasanya itu kalimat-kalimat yang terdengar itu seperti itu. Kemudian yang terlihat bagaimana perilakunya. Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan seizinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan mau berbagi. Kemudian perilakunya seperti apa? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kalau dengan tabel T, contohnya begini. Hormat, nilai kebajikan yang hormat. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Tampaknya seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini contoh untuk nilai kebajikan bekerja, tampak sepertinya tekun, bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampaknya menyerahkan tugas tepat waktu dan tidak tampak sepertinya tugas tidak diberikan. Itu adalah contoh-contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T atau tabel Y. Selanjutnya, misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang ingin ditingkatkan dalam kegiatan tersebut? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba,
bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditingkatkan dalam peraturan tersebut? Lanjutnya, Bu. Nah, untuk peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ingin ditingkatkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, dan keselamatan, dan seterusnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang menjadi dasar yaitu bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Biasanya kebutuhan dasar manusia ini adalah yang mempengaruhi tindakan manusia tersebut. Selanjutnya, lima posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kamu itu. Ya, seperti itu. Dengan nada bicara yang keras. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, itu berarti kalimatnya lebih ramah dibandingkan dengan penghukum tadi. Kalau penghukum tadi keras. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, selalu mengingatkan akan peraturannya, selalu mengingatkan akan konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh siswa. Kalau sebagai manajer, dikembalikan pada keyakinannya sendiri untuk memperbaiki masalah yang telah dia perbuat. Nah, ini misal. Kalau sebagai penghukum, biasanya itu kecenderungan murid akan mengulangi kesalahannya kembali. Misal, ada anak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian oleh gurunya dihukum untuk membersihkan kelas. Diberi hukuman seperti itu, dia bisa melakukannya dengan baik, dengan mudah. Jadi dia akan berpikir, dihukum tidak apa-apa, saya bisa melakukannya, paling disuruh nyapu. Nah, jadi dia akan menyepelekan dan mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian pembuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri karena dia itu dibuat, pokoknya kamu yang salah. Kemudian sebagai teman, anak akan lebih ketergantungan. Dia lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada gurunya. Kalau sebagai pemantau, karena selalu diingatkan pada peraturannya, konsekuensinya, nanti kamu tak kasih ini ya, kalau kamu bisa ini tak kasih ini ya, itu biasanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita memposisikan sebagai manajer, anak bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, setelah diseminasi ini nanti, mungkin Bapak Ibu, khususnya di sekolah saya SD Negeri 3 Bandung Harjo, yang awalnya mungkin menempatkan posisi dirinya sebagai guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau saja. Setelah ini kita bisa memposisikan diri sebagai manajer agar siswa dapat mengevaluasi dirinya sendiri dan tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki diri.
Selanjutnya, nah, pernyataan-pernyataan ini adalah contoh kelima posisi kontrol yang tadi kita bahas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pernyataan yang biasanya diutarakan guru ketika dia memiliki posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kalau gurunya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Itu gurunya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini jadi dikembalikan ke siswanya? Kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh seorang guru sesuai dengan posisi-posisi kontrolnya. Selanjutnya, nah, ini harapannya kita setelah mempelajari di budaya positif pada malam hari ini, kita bisa bergerak dari peraturan pemantau dengan konsekuensi hadiah menjadi manajer untuk memperbaikinya. Selanjutnya, ini adalah materi yang terakhir Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi itu ada, dalam segitiga restitusi itu ada tiga kegiatan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan kita berpikir setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Supaya anak itu tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bersumber dari tadi ya, karena manusia kan memang punya kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin siswa berbuat salah karena dia tidak tahu seharusnya saya itu melakukan apa, gitu. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa? Dikembalikan ke dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam menstabilkan identitas. Contohnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh perkataan-perkataan guru dalam menstabilkan identitas yang tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Tujuannya untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, dikembalikan kepada dirinya sendiri. Kira-kira kamu melakukan tindakan itu sebabnya apa? Alasannya apa? Langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan berkata, Pak Iqbal silakan. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ya, Pak Iqbal, monggo Pak. Pak Iqbal raise hand. Atau kepencet ya. Ya, saya lanjutkan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ditanyakan lagi, dikembalikan lagi kepada anak tersebut supaya dia bisa menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian, ini adalah contoh intervensi 30 detik yang akan membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Kembali lagi, jadi semoga saja nanti setelah diseminasi pada malam hari ini, kita yang awalnya memposisikan diri kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, mulai besok, kita akan memposisikan diri kita sebagai pemantau dan manajer untuk murid kita. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya dalam intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Sudah oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Dan bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Selanjutnya, jadi dalam teori kontrol kaitannya dengan disiplin positif, kesimpulannya berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, berasal dari motivasi eksternal maupun motivasi internal. Motivasi eksternal biasanya berupa hukuman dan imbalan. Kalau motivasi internal, itu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Kemudian, model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi kita sudah belajar bersama tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling tinggi adalah manajer melalui segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu semua kita lampaui, kita laksanakan, semoga dapat tercipta lingkungan yang positif dan membudaya. Jadi budaya positif di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 3 Bandung-Harjo dan sekolah Bapak Ibu semua. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika tadi kita sudah belajar bersama tentang
materi atau konten budaya positif. Nah, sekarang ini saya sudah menerapkan di kelas saya, tapi penerapannya sederhana sekali karena saya di kelas 1. Penerapan di kelas saya yang pertama, kita membuat kesepakatan-kesepakatan berkaitan dengan nilai-nilai yang akan ditingkatkan untuk mencapai budaya positif. Jadi kesepakatan-kesepakatan itu jadilah keyakinan kelas. Yang pertama, kami guru dan siswa hadir tepat waktu. Yang kedua, kami guru dan siswa saling menghormati. Yang ketiga, kami guru dan siswa selalu menjaga kebersihan. Itu adalah keyakinan kelas 1 yang saya pegang saat ini. Selanjutnya, ini adalah bentuk penerapannya. Kalau tadi kan setelah kami membuat kesepakatan, kemudian ini adalah penerapannya. Yang pertama, keyakinan kelas saya itu kami guru dan murid hadir tepat waktu. Itu berkaitan dengan nilai kebajikan disiplin waktu. Nah, contohnya di situ ada ketika kegiatan upacara, kemudian ketika kegiatan apel pagi, kemudian ada juga pembiasaan-pembiasaan yang lainnya seperti senam sehat. Kelas 1 selalu hadir tepat waktu. Jadi sebelum bel berbunyi, anak-anak sudah berada di sekolahan. Untuk keyakinan kelas yang kedua tadi, nah, kami guru dan murid saling menghormati. Berarti nilai kebajikan yang akan ditingkatkan adalah saling menghormati. Contoh penerapannya yaitu setiap kegiatan apel pagi, setelah selesai berdoa, anak-anak bergantian bersaliman dengan Bapak Ibu guru. Dan kemudian juga ada budaya 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun untuk meningkatkan nilai kebajikan saling menghormati tersebut. Selanjutnya, nah, untuk keyakinan kelas yang ketiga, kami guru dan murid selalu menjaga kebersihan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, nah anak-anak sudah mulai tahu bahwa mereka harus cuci tangan setelah istirahat. Karena ketika mereka istirahat kan ada yang bermain di luar kelas, bermain pasir, pegang ini, pegang itu. Jadi mereka sudah sadar cuci tangan. Kemudian ketika selesai kegiatan pembelajaran, misalnya menggunting, menempel, itu kan sampahnya pasti berserakan di rumah, di kelas maksud saya. Jadi mereka sudah tahu kalau ada sampah di kelasnya, itu langsung dibersihkan sendiri setelah selesai kegiatan. Kemudian ada juga jadwal piket di kelas 1. Sudah saya bagi karena siswa saya ada 16. Setiap harinya itu berarti masing-masing 3 siswa, ada yang 2 siswa. Selanjutnya, nah, respon siswa bagaimana? Siswa sangat senang ketika dalam proses pembuatan kesepakatan dan yang pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas ini. Dalam diri mereka setuju dan meyakini untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut, karena ini merupakan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswa, oleh saya dan murid-murid kelas 1. Jadi saya pun ikut meyakini dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut agar menjadi contoh untuk murid-murid saya. Kaitannya dengan disiplin waktu berarti jangan sampai saya telat masuk kelas. Kemudian kaitannya dengan saling menghormati, tidak hanya murid yang wajib menghormati guru, tapi sebagai guru saya juga harus menghormati hak-hak murid saya. Kemudian untuk nilai kebajikan kebersihan dan kesehatan, saya juga ikut turut menjaga kebersihan kelas. Karena meskipun sudah saya atur jadwal piket untuk kelas 1 itu memang masih perlu didampingi. Selanjutnya, refleksi saya sendiri, setelah pelaksanaan keyakinan kelas, ada hal yang belum bisa berjalan dengan baik, yaitu piket kelas.
Kalau saya simpulkan itu dikarenakan siswa ketika temannya pulang, dia juga ingin ikut pulang. Jadi saya siasati piket kelas dilaksanakan 10-15 menit sebelum anak-anak berdoa dan pulang. Dan satu lagi, saya sampai sekarang belum sempat membuat pajangan yang isinya keyakinan kelas itu tadi. Jadi keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama itu sudah tertulis tapi belum saya cetak. Idealnya kan keyakinan kelas itu harus dipajang di dinding kelas supaya siswa-siswa itu bisa melihatnya setiap hari, bisa membacanya, meyakininya, dan selalu mengingatnya, begitu. Selanjutnya, nah, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai konten atau materi tentang budaya positif dan implementasi yang sudah saya lakukan meskipun dalam bentuk yang sederhana di kelas saya. Sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Farida sebagai moderator. Terima kasih Bu Mita atas diseminasinya yang sangat luar biasa, komplit, plit. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya atau memberi saran masukan bisa raise hand. Monggo dipersilahkan. Pak Beni, silakan Beni. Ya, tadi saya kira sudah komplit Bu. Itu nanti kita bisa belajar dengan Bu Mita. Seperti itu. Ya, ini Bu ini semangat sekali nanti siap belajar untuk selanjutnya bersama Bu Mita. Yang lain silahkan. Bu Farid juga itu nanti belajarnya sama semuanya. Ya, saya juga belajar nanti sama Bu Mita. Pak Iqbal, bagaimana Pak Iqbal? Pak Iqbal, silakan. Kalau menurut saya gini, guru yang ada sekarang, termasuk saya, itu sudah diberi contoh dari nenek moyangnya guru di Indonesia. Itu kita semua diberi contoh untuk menciptakan budaya positif itu dengan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Bu Mita itu tidak baik, yaitu dengan memberi hukuman dan memberi penghargaan. Nah, ternyata dua hal itu, baik hukuman maupun penghargaan, itu sama-sama tidak baik. Nah, makanya kesulitan kita saat ini adalah mengubah budaya itu untuk membuat budaya positif itu, misalnya untuk mendisiplinkan dari memberi hukuman dan memberi penghargaan tadi, itu tidak mudah dan mau tidak mau memang harus belajar banyak tentang teknik-teknik bagaimana mendisiplinkan anak tanpa harus menghukum, karena sampai saat ini kita masih berpandangan bahwa hukuman itu adalah cara cepat, cara instan, cara mudah, cara efektif dari dalam benak kita untuk mendisiplinkan anak, padahal itu salah. Karena itu ya mau tidak mau kita harus belajar jenis atau cara mendisiplinkan anak yang tadi disampaikan oleh Bu Mita, meskipun bagi kita sulit, ya, bagi kita sulit. Tapi ya bagaimana lagi, karena memang menurut teori kenyataannya seperti itu. Kenyataannya kalau hukuman dan
penghargaan itu hanya menimbulkan jera sesaat, tidak, karena motivasinya motivasi eksternal, tidak motivasi internal. Itu menurut saya yang bisa saya sampaikan. Jadi susahnya adalah kita sudah terlanjur didoktrin oleh guru-guru kita, baik dari guru SD kita sampai SMA, bahwa untuk mendisiplinkan anak itu sudah terlanjur melekat, membudaya pada diri kita dengan cara hukuman dan penghargaan. Begitu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin Bu Mita akan memberi tanggapan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Memang benar Pak, untuk mengubah sesuatu yang sudah membudaya itu memang susah, dan betul kata Pak Iqbal tadi, mungkin kita itu harus belajar lebih lagi, kemudian kita harus mulai menerapkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu, jadi tidak bisa langsung instan kemudian langsung tercipta budaya yang positif, begitu memang tidak bisa. Jadi prosesnya mungkin agak lama, dan mungkin juga kita akan menemukan tantangannya nanti apa di lapangan, di sekolah, yang kaitannya dengan pembentukan budaya positif itu tadi. Jadi merubah budaya saya anggap negatif ya, hukuman dan penghargaan menjadi budaya yang lebih positif. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih Bu Mita atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain lagi, ya Pak Ali Irham, monggo. Iya Bu, sekedar menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal dan Bu Armita tadi, bahwa memang untuk bisa menciptakan budaya positif ini harus diawali dari perubahan paradigma dulu. Jadi kita sebagai pendidik itu memang harus secara perlahan mengubah paradigmanya. Mungkin kalau atau hukuman atau penghargaan untuk zaman-zaman dahulu, menurut kita sebagai guru yang sudah berjalan itu ya tidak negatif amat ya, karena tujuannya tetap kebaikan. Cuman untuk hari ini dan ke depan itu mungkin sudah tidak terlalu relevan ya kalau kita terapkan. Jadi kita harus, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru adalah mengubah paradigma. Jadi seperti tadi, memposisikan sebagai manajer itu yang harus kita mulai latih dari saat ini, dan itu bisa terwujud apabila kita sebagai guru itu mengawali dengan mengubah paradigma kita, pandangan kita, dan harus mulai menumbuhkan segala sesuatu yang relevan dengan zamannya. Dan itu memang harus butuh waktu yang sangat panjang ya Bapak Ibu. Jadi generasi yang kita didik saat ini mungkin efek sampingnya itu munculnya 5-10 tahun ke depan. Oke. Karena kita tahu sendiri apa yang disampaikan oleh Bu Armita, kalau hukuman yang kita selalu terapkan maka nanti akan ada timbul semacam dendam dan lain sebagainya. Kalau saat ini kita sudah punya paradigma baru dan menerapkan diri kita pada posisi manajer, maka lambat laun motivasi intrinsik anak ini bisa terbentuk dengan baik, begitu ya. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Ali Irham atas tambahannya. Mungkin ada tanggapan yang lain, Bu Mita, bagaimana? Rasa sudah malam Bu. Sudah. Oke, Bapak Ibu Guru sepertinya sudah mau beristirahat. Istirahat. Oke. Ini saya tutup. Oke, monggo Bu. Ya. Terima kasih tanya jawab yang luar biasa dan tanggapannya yang sangat luar biasa juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara diseminasi malam ini kita tutup bersama dengan bacaan
Dan alhamdulillah bersama-sama bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Mari saya antarkan. Alhamdulillah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat dan bersama dengan keluarganya kembali.